Oke teman-teman, terima kasih. Tadi ada yang nanya itu mesin bordir jahitan bawah berudul-berudul. Nah, kali ini kita akan tunjukkan mesin bordirnya dari Singer. Ini kebetulan kita pakai Singer SE300. Sebetulnya sama antara SE300 dan EM200. Perbedaannya antara SE300 dan EM200 itu perbedaan di aplikasi. Nah, SE300 ada aplikasi jahitnya dan ada fitur-fitur yang lain ini jahitannya. Nah, kalau EM200 itu khusus bordir. Nah, ini bentuknya sama. Kita tunjukin permasalahan yang terjadi kalau mesin bordir hasilnya menggumpal di bawah atau brudul di bawah. Nah, ini kita sudah kasih perbedaan. Ini untuk benang atas kita kasih warna emas, benang warna emas ini. Nah, ini untuk benang atasnya. Nah, benang bawah kita kasih warna hijau. Nah, untuk kasus benang berudul di bagian bawah atau kusut di bagian bawah, nanti benang hijaunya lebih banyak dan benang kuningnya atau benang emasnya ketarik ke bawah. Nah, sampai ketarik ke bawah di sini. Nah, ini benang emasnya yang di bagian atas nanti sampai narik ke bagian bawah. Nah, kalau kasus seperti itu kejadiannya itu kemungkinan ada dua tempat yang dipermasalahkan. Jadi bisa juga di bagian bobbin case atau skoci, bisa juga di bagian tension. Nah, kita langsung saja kita nyalakan mesinnya. Kita nyalakan mesinnya. Nah, kita udah nyalakan, jangan lupa langsung kita nah ini langsung kita pencet saja, kita sesuaikan. Oke, kita ikutin aja arahan yang ada di LCD-nya. Nah, untuk kasus hasil bordiran berudul di bawah, nah biasanya di bagian sini yang sering terjadi itu bagian bobbin case. Nah, bobbin case kita buka dulu. Bobbin case kita buka, spoolnya kita buka. Nah, ini contoh bobbin case yang masih normal ya teman-teman. Nah, bobbin case masih normal. Nah, kayak gini. Nah, biasanya kalau jahitan berudul di bagian bawah itu karena di bagian pinggir-pinggir bobbin case, pinggir-pinggir sini itu kena jarum. Bisa juga bagian sini, bagian situ kena jarum. Nah, cara ngatasinya, bagian yang kena jarum itu kita amplas. Kita bersihkan dulu lukanya pakai amplas yang paling halus ya teman-teman. Kita gunakan amplas yang paling halus. Kita saranin biar kita pelan-pelan aja bagian yang kena jarum kita hilangin pelan-pelan pakai amplas yang paling halus. Nah, diusahakan searah juga. Nah, mungkin bagian sini atau bagiannya, biasanya di bagian sini atau sini kita bersihkan. Jangan sampai yang bagian itu luka ganggu jalannya benang. Nah, biasanya benang keganggu di bagian sini atau sini karena kena jarum. Nah, kemungkinan yang kedua, nah di bagian sini teman-teman, di bagian tension biasanya ada gumpalan, ada benang yang nyangkut di bagian tension. Nah, caranya kita buka bagian tensionnya. Nah, langsung saja kita buka tension atau setelan atas. Nah, bordir. Nah, kita buka. Ini ada satu. Nah, bautnya satu, kita pakai obeng kembang. Nah, langsung kelihatan bagian tensionnya. Nah, ini bagian tension. Nah, contoh tension yang masih berfungsi dengan baik. Kalau kita angkat sepatu seperti ini, nah tension langsung buka. Nah, kayak gini, otomatis langsung buka. Nah, di bagian sini, biasanya di bagian sini itu ada kotoran benang-benang yang putus. Kita bersihkan pakai kuas, kita pastikan posisi ini tension. Dalam tension ini nggak ada benang satupun yang ada di situ. Kalau nanti ada benang, kita bersihkan semuanya. Nah, kayak gini. Nah, terus kita pastikan juga jalur benangnya terpasang dengan betul. Nah, jalur benang atas kita langsung tunjukin cara masang benang atas. Nah, kemungkinan juga dari jalur cara pemasangan benangnya. Nah, di sini udah tersedia tempat
benang yang ukuran kecil, tapi kita pakai yang ukuran besar ini. Nah, ukuran besar kita taruh bawah aja. Nah, untuk jalur benangnya jangan sampai lupa ya teman-teman. Jangan sampai lupa. Ini caranya. Nah, ini taruh sini aja nggak apa-apa. Set, kita buka dulu biar nanti kelihatan benang masuknya kemana. Nah, ini ke sini. Nah, ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Nah, diusahakan kalau kita pasang benang atas, diusahakan posisi sepatu itu harus diangkat. Karena kalau kita ngangkat sepatu, ini posisi tension langsung buka sendiri ya teman-teman, langsung otomatis buka sendiri. Jadi kalau kita masukin benang seperti ini, nah ini langsung masuk. Tapi kalau kita masukin benang atas, pada waktu posisi sepatu di bawah, ini tension lagi nutup. Nah, jadi kita usahakan, kita saranin posisi sepatu diangkat. Jadi posisi tension lagi buka. Nah, dipastikan jalur benangnya terpasang dengan betul seperti ini. Ini ke atas lagi. Nah, ini di bagian sini ada pelatuk, harus masuk pelatuk. Nah, seperti ini. Nah, terus ini ada cantolan lagi di atas jarum. Oke. Nah, seperti ini. Nah, tandanya kalau benang sudah terpasang dengan betul, kalau kita turunin nanti ini kayak ada yang nahan. Kalau kita angkat ini lebih los, lebih enteng. Kalau kita turunin ini kayak ada yang nahan. Ini tandanya pemasangan benang atas sudah betul. Nah, ini benang atas sudah, tinggal kita masukin ke jarum, pakai alat bantu masuk benang juga bisa, mau manual juga bisa. Yang penting posisi jarum depan belakang, kita masukinnya dari depan terus ke belakang. Nah, ini kita masukin dulu ke jarum. Ini pakai alat bantu masuk benangnya. Oke, ini benang sudah terpasang. Nah, dipastikan juga pemasangan jarum juga betul. Posisi lubang depan belakang, terus mentok ke atas. Nah, ini pemasangan benang atas sudah. Kita pasang juga skoci. Nah, ini atau bobin case. Kita usahakan ini bagian sini nggak ada lukanya, mulus. Bagian sini nggak ada lukanya, jadi nanti hasil bordiran nggak nyampe brudul atau kusut di bagian bawah. Kita pasang. Oke. Pemasangannya juga kira-kira betul seperti ini. Nih ada tempat ininya. Oke, kalau sudah terpasang, kita pasang penutup bordirnya seperti ini. Kalau untuk nanti mesin bordir M200 nanti nggak ada giginya teman-teman. Ini AC300 ada giginya memang. Oke, terpasang sudah betul seperti ini. Kita pasang benang bawah. Nah, benang bawah kayak gini. Untuk kasus benang brudul atau kusut di bagian bawah, kemungkinan di bagian bobin case, jangan lupa, atau di bagian tension yang kesumbat oleh benang, kotoran benang-benang. Kita pancing juga. Oke, kita masukin di sini. Seperti ini. Langsung saja kita coba hasil bordirannya. Nah, oke. Ini kita acak aja. Kita pakai yang di flash disk. Ini. Langsung saja kita coba. Nah, seperti ini. Nah, untuk benang atas sudah terpasang dengan betul. Tadi bobin case sudah kondisinya masih mulus, nggak ada goresan sama sekali. Insya Allah nanti kalau sudah seperti itu, nanti hasil bordiran normal kembali. Nah, diusahakan bobin case mulus dan tempat tensionnya ini nggak ada benang yang nyangkut di bagian dalam. Seperti itu aja untuk kasus benang kusut di bagian bawah atau brudul. Terima kasih.